Kadang kan aku bikin pagi subuh itu tak anterin, ternyata siang jam 11 tak ambil, ternyata masih utuh kan. Kalau besok aku nggak tega dong Mbak jual barang bener. kemarin. Gitu. Ya udah daripada nggak kemakan, kalau dibawa pulang tak bagiin aja udah. Iya, tak bagiin ke tetangga. Itu berlangsung lama Mbak? Aku udah 3 bulanan kayak gitu Mbak. Itu yang donat doang tapi 3 bulanan. 3 bulanan kayak gitu. Terus uang untuk produksi donat kan waktu itu juga tahu-tahu udah habis aja kan, kita nggak ada pemasukan, keluar terus. Iya, keluar habis. Ya udah, mungkin Gusti Allah ngasih gantinya nanti di tempat lain. Iya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastmu menebar manfaat untuk umat. Podcast kali ini Mes Surakarta berkolaborasi dengan tim KKN 347 UNS Surakarta. Saya Korisa Koternada selaku perwakilan mahasiswa tim KKN 347 UNS Surakarta akan berbincang-bincang tentang jatuh bangunnya UMKM bersama Mbak Ria Renita. Oke. Selamat sore Mbak Ria. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik sekali. Oke, ini akhir-akhir ini kesibukannya apa Mbak? Akhir-akhir ini sih bikin buket Mbak, karena kemarin juga rame ya, waktu akhir usana, terus wisuda kemarin, alhamdulillah. Lagi banyak yang wisuda ya? Iya kemarin, akhir usana kan juga banyak. Kebetulan teman-teman juga anak-anaknya pada akhir usana, jadi banyak pesanan juga. Ya, alhamdulillah. Mungkin Mbak bisa menceritakan awal usaha Mbak tuh apa aja tuh, boleh diceritain Mbak? Jadi awal usaha itu paket box nasi box burung puyuh, tapi beda kan biasanya kalau nasi box ayam ya Mbak, ayam bakar biasanya gitu. Aku puyuh goreng, puyuh bakar, puyuh kremes gitu. Terus kenapa kok bisa ganti gitu ya? Kan jadi pertanyaan, kok jadi ganti gitu, karena ini dari segi bahan bakunya memang susah dicari kalau puyuh kan. Kita harus cari puyuh afkir kayak gitu-gitu, susah banget Mbak waktu itu. Itu Mbak nggak nyari kayak dari supplier gitu gimana Mbak? Oh ada suppliernya sebenarnya, cuman waktu itu puyuhnya masih pada bereproduksi semua mungkin ya, jadi nggak dikirim puyuh afkirnya gitu. Terus waktu itu juga sebenarnya pesanan banyak, cuman karena ya itu bahan bakunya susah, nolak akhirnya customernya juga piye sih kayak gitu. Piye sih Mbak, ini kita udah pengen loh kayak gitu. Jadi ya mohon maaf untuk bahan baku nggak ada, kita nggak bisa open order. Benar. Itu rice boxnya tahun berapa Mbak? Tahun 2018-2019 sebelum COVID. Ya. Itu di range harga berapa Mbak? Dulu masih 10.000 Mbak satu boxnya. 10.000 itu masih dapat ya? Dapat Dapat. Gitu. Kalau sekarang udah nggak dapat kan ya Mbak ya? Paling 15 ya, 17-15an ya. Kalau sekarang. Terus habis itu banting setir kemana lagi Mbak? Abis dari rice box puyuh itu kan nggak jalan, terus kayak jalan tapi karena suppliernya ya susah, itu jadinya banting setir lagi ke mana Mbak? Ke jasa Mbak, aku balik lagi ke jasa awal waktu aku kuliah tuh kan nyambi jasa gitu kan Mbak. Dulu waktu kuliah nyambi jasa apa? Henna Mbak. Oh henna. Henna art. Jadi kalau ada yang temen yang nikah atau ada orang nikah yang kenal aja, itu ya tak henain. Narik tarifnya juga temen. Gitu. Harga temen gitu, harga sohib ya gitu. Itu belajar henna otodidak. Awalnya ini keedik sama temen, kok bagus ya. Terus jiwa-jiwa seni yang dulu waktu SMK itu terpanggil Mbak. Waktu SMK jurusan apa? Seni? Iya, tekstil aku Mbak. Bikin jadi gambar-gambar batik kayak gitu-gitu, emang dari SMK udah sering. Seneng tapi Mbak itu ya seneng karena emang ya udah passionnya di situ kan, di seni gitu. Terus apa coba aja ya dibikin jadi cuan, awalnya kan gitu. Terus waktu puyuhnya turun banget, balik lagi aja, kebetulan Sawal waktu itu. Sebelum COVID itu kan, Sawal itu. Masih sebelum COVID ini ya? Masih sebelum COVID itu rame Mbak, alhamdulillah satu kali henna 300-400 nyampe itu. Soalnya kan itu ini ya dilukis sendiri gitu ya, itu jadinya lebih
mahal. Iya. Tapi tergantung cat henanya juga. Kalau yang natural lebih mahal lagi. Kalau natural tuh jadi ini transparan apa gimana Mbak? Enggak, dari bahannya. Oh bahannya. Iya, bahannya kalau yang natural henna itu bahannya dari daun pacar asli. Jadi tapi aku biasanya beli sih, nggak ngeracik sendiri karena aku nggak bisa raciknya, takutnya gagal dan iritasi ke kulit. Takutnya kayak gitu. Terus kalau yang henna yang lebih cepat itu pakainya yang pasta yang udah jadi beli tuh, yang udah kon-kon agak tinggi itu. Gitu. Sampai sekarang hennanya masih Mbak? Masih kalau ada yang mau. Masih kalau ada yang mau. Ya sekarang lebih fokus ke buket aja sih. Sama ini baru coba-coba ya merintis buat bikin peyek itu kan ya Mbak. Cuman peyeknya itu mau tak bikin bentuk beda gitu loh. Mau bikin bentuk gimana Mbak? Tahu kembang goyang nggak Mbak? Oh iya tahu. Kan kembang goyang itu. Nah itu mau tak bikin peyek karena kan adonannya sama tuh. Adonannya sama, cuma dia agak lebih kental dikit kalau buat kembang goyang kayak gitu. Nah aku kemarin kok mikirnya gini, ini kalau bentuknya dibikin beda pasti harga jualnya juga bakal beda gitu loh, padahal dengan bahan yang sama. Gitu. Oh iya. Tapi ini belum mulai Mbak yang peyek ini? Ini baru aku tes aja sih Mbak, maksudnya tes trial and error dulu di rumah. Karena kan kita nggak bisa langsung jual, kita nggak bisa langsung, kita bikin dulu enak enggak, terus dari segi kerenyahan tahan lama kayak gitu-gitu juga. Berarti Mbak dulu waktu SMA-nya seni, terus habis itu SMA-nya jurusan SMA. Waktu kuliah jurusan apa Mbak? Komunikasi aku Mbak. Waktu kuliah jurusan komunikasi, sekarang masak-masak gitu. Masak. Ya ampun, kayak Masya Allah banget ya. Walaupun gak selinier tapi Mbak senang semuanya. Seneng memang. Emang passionnya di situ sih Mbak, masak lah ya, yang namanya ibu rumah tangga. Sambil ngapain coba kalau nggak masak. Benar-benar. Motivasi Mbak, kan tadinya Mbak karyawan ya? Iya. Mbak karyawan. Motivasi jadinya berusaha ini, jadinya wirausaha ini apa Mbak? Karena ada sakit sih Mbak, lebih ke sakit. Jadi karena mungkin kalau kerja karyawan, apalagi marketing itu kan kejar target. Nah aku sendiri nggak bisa kalau ditekan dari segi pikiran tuh nggak bisa. Kalau terlalu pressure tuh nggak under pressure tuh nggak bisa. Itu bener-bener yang aduh udah yang nggak bisa, aku nggak bisa kerja kayak gini, aku nggak bisa. Nah itu kerja berapa tahun Mbak yang jadi karyawan? 4 bulan. 4 bulan, aku kira lama loh, kayak bertahun-tahun gitu. Habis masa training aja udah biar nggak kena penalti. Itu aja udah yang aduh lama banget ya Allah. Itu aja udah terseok-seok ya Mbak. Iya udah terseok-seok. Tapi akhirnya juga balik lagi jadi karyawan Mbak, kemarin sempat cuman di dapur memang. Di dapur. Waktu udah punya anak ini? Iya udah punya anak itu aku kerja di dapur lagi, bantu di dapur. Kebetulan dekat rumah, ya udahlah aku pengen kerja di dapur coba gitu. Meskipun under pressure tapi aku seneng gitu loh. Oh iya. Soalnya under pressure-nya cuma ya waktu-waktu tertentu aja. High season-nya tuh kayak yang weekend aja, kayak gitu-gitu kan kalau di resto gitu. Tapi pas wirausaha ini Mbak ngerasa lebih seneng atau gimana? Lebih seneng pastinya Mbak, karena kan waktu kita yang atur. Benar. Kita ibaratnya kita mau produksi, ayo produksi. Kita capek kita bisa istirahat. Kayak gitu sih Mbak. Jadi lebih enteng dari segi pikiran, nggak yang ya Allah harus tertekan kayak gitu, enggak. Kita emang ibu rumah tangga tuh kalau jualan tuh emang lebih oke sih Mbak ketimbang jadi karyawan ya. Benar. Jadi bisa nyambi ngurusin anak juga. Nah anaknya udah 2 ya Mbak? Anakku 2 Mbak. Yang kecil masih berarti 3 bulan? Yang kecil 3 bulan, kalau yang gede udah 6 tahun. Cewek semua ya? Cewek semua, berarti calon penerus henna semua itu. Iya benar-benar, semua calon-calon bakul peyek itu. Berarti ini sekarang fokusnya cuma di buket Mbak? Iya, sama ya kalau ada order henna ya bisa ayo gitu. Kalau order henna berarti home service gitu atau mereka yang ke Mbak? Datang ke rumahnya. Datang Mbaknya yang datang ke. Iya, datang ke tempat kawinan. Oh iya. Bisa di gedung bisa, boleh waktu make up sebelum akad kayak gitu. Atau enggak malam. Kalau yang natural itu bisa malamnya. Cuman kalau white henna itu harus saat itu Mbak, karena dia nggak waterproof kan. Oh iya. Jadi kalau mau sholat kan dia nggak bisa ngeresep air biasanya kan. Takutnya kalau ganggu waktu sholat kayak gitu. Sekarang juga kan banyak tuh Mbak henna yang
ditempel itu lebih murah kan ya. Itu iya. keganggu juga nggak Mbak? Oke. Enggak sih Mbak, aku Pasarnya nggak ini? enggak. Soalnya kan dari segi motif kayak gitu kan tetap beda Mbak. Oh iya. Kita bisa ngembangin sendiri kalau kita nggak pakai cetakan. Ya. Kalau pakai cetakan udah patternnya kayak gitu. Udah. Range harga itu henna berapa Mbak sekarang? Kalau sekarang aku masih di angka 75 sih Mbak. 75 satu tangannya. Oh, 75. 75. Aku juga belum ngikutin pasar banget ya Mbak ya. Naik turunnya aku sih masih karena temen yang ini yang order, ya udah sih nggak tinggi yang penting lu bahagia aja di hari pernikahan lu, cantik gitu aja ya udah. Iya. Cuman kalau ada orang lain ya mungkin aku ntar masih cari link berapa sih sekarang kayak gitu. Tanya-tanya dulu ke teman-teman berapa sih sekarang, soalnya kan biasanya udah include Sama henanya MUA. kan include sama MUA nya. Iya. Jadi nggak henna sendiri. Nah itu yang justru ganggu tuh di situ. Benar-benar. Itu orderan henna terakhir kapan Mbak? Syawal kemarin ada satu. Oh Syawal. Syawal kemarin ada satu. Ya masih saudara. Oh iya. Ya masih saudara. Makanya bisa ada orderan juga karena saudara. Iya. Pas dulu modal usaha yang rice box itu awalnya berapa Mbak? Modal usahanya? Itu minim banget Mbak, aku 1 juta tok itu. 1 juta itu jadi berapa box tuh Mbak? Itu awalnya kan dibeli Pre-order tapi Mbak itu? Iya pre-order dulu. Jadi aku 1 juta itu jadi 100 box kayaknya Mbak. 100 box tuh masih bisa untung aku. Oh iya. Jadi bahan bakunya sekian kayak gitu masih bisa untung. Terus sekarang yang buket itu berapa Mbak modalnya? Kan pasti ada awal merintis buket ini. Jadi kalau aku biasanya tak hitung per lembar kertasnya Mbak. Aku beli kertasnya berapa. Jadi kalau ada tuh buat teman-teman mungkin yang mau ikutan ya, mau ikutan jualan buket juga, bikin buket juga. Itu kalau mau beli bisa di Nonongan tuh ada. Cuman kalau di mana Mbak? Di Nonongan. Oh di Nonongan. Iya, atau enggak di Parangjoro. Itu di Solo Florist Supply itu suppliernya. Jadi di situ emang banyak banget kertas. Anda ke situ datang itu surganya. Jadi kalau mau cari model apa aja ada di situ. Di situ itu dari mulai harga 2.000 kayaknya. 2.000 udah dapat satu lembarnya. Gitu. Itu kalau dari pertama Mbak buat buket itu Mbak ngeluarin modal berapa itu Mbak? Aku pertama banget bikin itu 50.000 Mbak. Oh 50.000. 50.000. Oh. Isinya itu bumbu. Oh bumbu. Iya. Ya di buket. Jadi buketnya buket bumbu bukan buket bunga gitu. Bukan buket bunga. Oh iya. Jadi bumbu yang ditusuk kasih tusuk sate itu ditusuk-tusukin. Iya. Itu pun ya buat seneng-seneng aja. Terus ada shampoo sama test pack. Oh. Sempet itu. Iya. Sempet shampoo sama test pack. Terus apa lagi yang paling lucu? Paling lucu tuh ini. Sunduan di he itu loh Mbak. Aduh apa itu? Usus, telur puyuh. Iya. Terus keong, sate keong. Itu ada, sempet ada. Jadi karena temennya ulang tahun, emang dia hobinya ngehe itu loh Mbak. Wedangan. Nah, wedangan. Ya udah dikasih itu aja. Cuman kertasnya bagus memang. Iya, isiannya kayak gitu. Lucu aja. Itu Mbak pas buket itu juga otodidak Mbak sendiri? Enggak, aku diajarin sama temen komunitas. Oh ada komunitasnya. Jadi komunitas crafter Mbak. Oh iya. Aku ikut komunitas sudah dari sejak tahun 2017. Terus mulai usaha yang buketnya ini akhirnya berani nih gue coba sendiri lah gitu. Open ordernya ya 2023 Mbak. Iya baru banget. Iya berarti baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya wisudaan tahun kemarin itu bulan apa Mbak? Bulan udah ada setahun belum? Juli setahun ini. Iya udah ada setahun ya. Setahun inilah. Benar. Itu mulai berani open ordernya di situ. Karena aku tangan udah mulai ayolah luas gitu. Iya. Ayo bisa yuk. Dapat cuan nih. Tapi itu waktu Covid sempat berhenti belajar craft itu Mbak? Covid 2020 2021 itu? Enggak di rumah aja sih Mbak, beneran di rumah, cuman kita ada kelas online. Ada kelas online, tetap ada kelas online. Jadi dari komunitas kan kita memang ada wajib setor challenge, jadi setiap bulannya pasti ada challenge. Challenge-nya tuh tergantung dari panitia, dari pengurus. Itu apa aja satu bulan, jadi kita tangan tuh nggak mungkin diem. Itu bayar juga Mbak kalau di komunitas gitu?
Kalau di komunitasku enggak mbak, cuman kalau kita ada acara ya kita bayar untuk acaranya itu sebagai ganti makan dan Oh iya, itu pasti. Terus kalau jualan buketnya sendiri kan baru setahun ya mbak, baru setahun, promosinya lewat apa aja mbak biasanya? Aku pakainya cuman WA status mbak. Oh enggak ada Instagram gitu? Belum karena kan aku juga masih belajar edit foto kayak gitu mbak, jadi masih belum pede buat upload di Instagram. Jadi kalau orang Jawa bilang masih gedok tular. Apa itu mbak? Dari mulut ke mulut. Iya. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi misal Mbak Kori saya punya teman, di situ ada yang bikin buket agak murah. Iya. Udah pesan aja di situ. Berarti mbak itu buatnya cuma kalau sesuai ada pesanan aja? Iya, kalau ada pesanan aja. Jadi aku nggak bikin kalau floris teman-temanku yang udah bikin buket lama, mereka ada stok. Kalau aku nggak berani stok mbak, karena kan aku cuma rumahan, belum punya store sendiri. Iya benar. Mbak mungkin kan kita juga ada pendampingan mbak. Nah itu mbak mungkin bisa ikut ke pendampingan kita mbak buat maksimalisasi media sosial, buat foto produk gitu-gitu. Jadi nanti di sama tim KKN kami bisa dibantu mbak. Oh gitu, boleh mbak. Iya. Kebetulan kan besok tuh ada yang mau ambil tuh, jadi ntar malam aku bikin. Jadi kayak perambanan. Bikinnya tuh aku kayak perambanan. Perambanan tuh gimana mbak? Kebut semalam. Candi Prambanan itu kebut semalam kan mbak? Iya. Aku bikin buket tuh kayak perambanan, kebut semalam. Berarti besok langsung diambil gitu? Iya. Oh halah mbak, bisa gitu mbak? Bisa. Justru malah kalau bikinnya ini diambil beberapa waktu, aku malah kayak yang nyepelein terus hasilnya jadi nggak bagus. Oh justru kalau misalnya SKS gini ya sistem kebut semalam lebih oke gitu. Lebih oke. Oke. Berarti media sosialnya belum ada ya mbak? Belum, ini baru mau rintis media sosialnya mbak. Kemarin sama suami dibikinin logo buat di ada profilnya. Itu bisa juga mbak dicetak jadi stiker gitu kan, iya kayak gitu. Cuman masih sebentar lah. Saya belum ada keberanian untuk itu kayak gitu. Gak apa-apa mbak, kayak dicoba kan kalau bikin media sosial kan gratis ya, upload aja gitu. Iya, biar mungkin makin dikenal. Iya, biar lebih dikenal. Itu juga bikin kayak ada Google Maps-nya misalnya juga biar orang tahu mbak. Namanya apa mbak? Zaifat Hen. Iya. Itu apa mbak? Ada artinya nggak tuh? Kalau Zaifat itu anakku dua-duanya, Zainab sama Fatin. Diambil depannya Zai sama Fat. Oh iya, Zai _ Fat. Hen itu tangan. Iya. Buat tangan kita. Iya. Oke. Gimana biar mbak tuh bisa pede menghadapi persaingan yang ketat di pasaran? Kayak sekarang kan buket bunga kan banyak banget ya. Siapa sih orang yang nggak tahu buket bunga, terus orang juga banyak yang bikin buket gitu. Gimana cara mbak pede dan siap menghadapi persaingan yang ketat di pasaran gitu? Aku lebih ke ini sih mbak, ngikutin keinginan customer isiannya. Jadi kita luas aja, kita fleksibel aja. Customer mintanya gimana, nanti kita buatin gitu ya, bisa custom gitu ya. Terus ada budget berapa sih? Yuk kita diskusiin aja dulu isinya apa bisa enggak kayak gini. Terus untuk kertas warnanya apa kayak gitu sih. Ya mungkin dari teman-teman lain yang produksi buket juga mungkin juga kayak gitu. Jadi ya belajarnya dari mereka juga cara marketingnya kayak gitu. Range harganya berapa mbak? Kalau dari mbak matokin harga berapa? Kalau dari kecil itu 20, isiannya juga ya kalau aku dari 20.000 gitu aja ya. Nanti 20.000. Dari isian monggo kerso dari yang order sampai ke tidak terbatas. Mau berapa aja bisa ya mbak? Mau berapa aja bisa. Itu bikin buket uang pernah mbak? Kalau uang pernah cuman nggak yang gede gitu kan, ada tuh yang gede. Kalau aku nggak belum berani kalau yang gede karena kan ngerangkainya dari kertas selopennya sendiri juga harus banyak. Kayak gitu. Berarti mbak masih ngerjain semuanya sendiri ya? Iya, belum punya tim gitu. Belum ada tim makanya. Wajar mbak, masih setahun baru ngerintis gitu. Terus cara mbak bangun loyalitas pelanggan biar mereka tuh balik lagi ke mbak itu mbak sering memberikan servis yang kayak gimana sih mbak? Biasanya sih kalau aku ya itu hitungannya diskon lah mbak.
Oh, kadang Mbak suka ngasih diskon. Iya. Wah, ini keren sih Mbak. Maksudnya kayak Mbak masih baru ngerintis tapi udah berani ngasih diskon. Iya, tak kasih. Ya udahlah, dipotong 10%. Oh, Tapi aku minta doanya. Kan doa lebih dari 10% tuh. betul. Aku minta doanya ya biar usahaku lancar. Gitu aja sih. Biar lebih maju kayak gitu. Jadi daripada aku harganya agak tak naikin tapi customernya nggak loyal, mending ya udah ayo tak kasih ini diskon. Kan kita bisa untuk bahan baku kita bisa cari yang juga ada promoan kayak gitu. Oh iya. Tapi Mbak berarti apa namanya tuh beli bahan-bahannya langsung offline ya Mbak? Nggak Ada online juga. Oh, ada Aku yang biasanya dari online juga. lihat-lihat dulu Mbak. Kalau di online ada promoan, aku biasanya beli agak banyak. Oh iya. Jadi mumpung ini nih, mumpung ada promoan nih, ya beli yang banyak nih. Berarti suka compare harga dulu ya, nggak mesti selalu offline, nggak selalu nggak Ada compare harga dari misalkan online sekian, kalau beli offline ke toko sekian. Duh kayaknya lebih enak beli online deh ya. Terus kita lihat dulu ongkirnya gratis nih. Ya udah, nggak keluar bensin, nggak keluar apa, biaya produksi lebih duduk manis. Iya, barang nyampe. Benar juga. Waktu ngejalanin usaha pasti Mbak banyak cerita gagalnya. Pasti banyak cerita gagalnya. Gimana cara Mbak tuh bangkit dari kegagalan itu? Mungkin Mbak bisa ceritain dulu gagalnya di mana, terus Mbak bisa ceritain bangkitnya juga awal mulanya gimana. Iya. Yang paling gagal usahaku itu Mbak, itu aku jual donat. Itu aku gagal. Karena nggak ada pasarnya kan waktu itu. Jadi aku bikin donat, aku titipin ke orang jual sayur, ke orang jual snack tenongan itu. Nah, aku titipin ke situ. Pas waktu aku ambil ternyata masih utuh. Ya Allah, astagfirullah. Aku ya lihatnya ya agak nyesek sih ya. Cuman oh mungkin ini rezeki untuk orang lain. Ya udah tak bagiin aja. Karena kan aku bikin pagi, subuh itu tak anterin. Ternyata siang jam 11 tak ambil, ternyata masih utuh kan. Kalau besok aku nggak tega dong Mbak jual barang kemarin. Ya udah daripada nggak kemakan, kalau dibawa pulang tak bagiin aja udah. Iya, tak bagiin ke tetangga. Itu berlangsung lama Mbak? Aku udah 3 bulanan kayak gitu Mbak. Itu yang donat doang tapi 3 bulanan. 3 bulanan kayak gitu. Terus uang untuk produksi donat kan waktu itu juga tahu-tahu udah habis aja kan, kita nggak ada pemasukan, keluar terus. Iya, keluar habis. Ya udah, mungkin Gusti Allah ngasih gantinya nanti di tempat lain. Iya gitu. Itu donatnya macam-macam apa satu varian? Enggak, macam-macam. Ada yang meses, kacang, keju kayak itu gitu. Terus ada enak yang loh padahal ya Mbak. Mbak jual berapa waktu itu? 1.500. 1.500 ya. Dari akunya 1.200. Oh iya, ya Allah. Dijualnya 1.500. Ternyata nggak dapet pasarnya. Nggak dapet pasarnya, ya udah nggak apa-apa. Coba lagi ke yang lain, bikin brownies gitu lagi. Bikin brownies, oh iya. Gitu lagi. Itu gagalnya juga nggak dapet pasarnya, apa Mbak ngerasa gagalnya nggak dapet teksturnya yang bagus atau itu gimana? Kalau brownies sama donat sih tak rasanya enak. Cuman karena ya itu pasarnya mungkin kalah sama yang lebih murah atau gimana. Itu Mbak jual browniesnya berapa? 1.500 juga. 1.200 juga gitu. Tapi ternyata nggak dapet juga. Akhirnya kemana lagi? Ya akhirnya itu terus balik lagi lah ke henna lagi. Balik lagi ke henna lagi. Jadi kayak henna itu pelampiasan ya Mbak. Ibarat kalau henanya bisa ngomong, lu balik lagi kan ke gua ditinggal, balik lagi, tinggal gua, balik lagi. Tapi yang henna ini nggak ada ininya juga Mbak, nggak ada sosial medianya? Dulu sih ada ya di sosial media pribadiku, cuman karena cuma 1212 dulu kan aku seringnya ngehenain temen-temen tanganku, yuk sini mainan henna sama aku gitu. Jadi aku punya kon-kon yang sisaan orang nikahan itu kan tak pakai buat henain temen-temenku gitu, tak foto masukin sosial media, foto masuk ke sosial media gitu aja. Tapi sosial medianya punya pribadi yang nggak punya yang apa yang khusus henna gitu? Belum ada. Iya. Oke. Terus abis itu baru yang buket ini ya Mbak, buket 2023 ini. 2023 buket itu pun tak sambil jadi tukang masak Mbak, jangan sebut chef. Saya nggak belajar. Tukang masak aja udah ya. Tukang jadi masak. tukang masak. Di mana Mbak? Di resto Gubuk Kelinci.
Dari tahun 2022 aku di situ. Kepegang tuh mbak yang jadi di dapur juga, terus juga megang buket juga, itu kepegang. Kepegang. Soalnya kan pesanannya juga musiman kan mbak. Iya benar, iya sih benar-benar. Mungkin kalau misal ada media sosialnya bisa ini mbak, bisa lebih banyak. Iya. Bisa lebih banyak pesanannya ya. Pesanannya bisa lebih banyak. Lihat di media sosial, oh bagus nih. Iya kan, jadi kayak mungkin kan mbak ngerjainnya yang SKS gitu kan, yang maksudnya yang bikinnya kalau ada orderan aja, ada pesanan itu kan nanti bisa difoto, bisa difoto dulu, yang itu nanti dimasukin ke medsos kayak ini pesan, ada bentuk-bentuknya beda-beda gitu. Itu bisa tuh mbak. Boleh tuh ya. Iya nanti mesti harus banyak belajar ini mas. Iya. Jadi kita tuh nggak yang aku pribadi ya mbak, aku pribadi nggak yang menutup buat teman-temanku ngasih tahu ini, ngasih tahu itu, ngasih ayo belajar yuk, ayo. Belajar kan nggak ada jeleknya juga, ayo belajar. Nggak ada batasnya juga, kita belajar, sama-sama belajar terus gitu. Terus kalau untuk keuangan dari usaha itu mbak masih dicampur kayak antara keuangan pribadi sama uang usaha, atau udah dipisahin? Aku pisah mbak. Udah dipisah? Iya aku pisah, karena kan usaha uangnya masuknya ke aku sendiri, kalau uang pribadi dari suami gitu. Jadi kalau misal buat makan gitulah ya kasarnya, mau belanja hari itu buat masak, aku minta dulu. Kalau uang yang aku pegang itu khusus untuk kalau ada pesanan buket ya gitu. Jadi emang udah disimpan khusus aja gitu, nggak dicampur-campur, nggak bisa. Iya nggak boleh sih mbak, kalau dicampur-campur nanti waktu ada pesanan ternyata uangnya nggak ada, modalnya nggak ada, mandek bener. Gitu. Kan kehilangan customer juga kita. Tapi untuk nyatet keuangannya sendiri udah ini mbak, ada catatan keuangan atau ya udah cuma misahin uang usaha sama uang pribadi tapi catatan keuangannya belum ada, atau gimana mbak? Kalau aku lebih ke uang keluar masuk aja sih mbak, soalnya kan aku emang nggak belajar cash flow gitu. Jadi misal aku uang keluar untuk belanja bahan dan lain sebagainya ya udah tak catat, ada notanya di situ tempel udah gitu. Kalau uang masuknya sekian, terus dari modal sekian, berarti aku ada laba sekian, udah kayak gitu aja. Yang simple aja sih. Yang penting aku tahu uang masuk segini, uang keluar segini, laba segini, kayak gitu. Oke. Terus juga mbak punya role model dalam menjalankan bisnis gitu nggak mbak? Kalau role model kayak temanku sendiri sih mbak. Jadi kiblatku bikin buket itu temanku sendiri sih yang ngajarin itu sih, karena dia yang ngajarin aku dengan sukarela. Tanpa pungutan biaya. Ya kamu mau belajar bikin buket ya ayo kayak gitu. Bahannya juga dari dia mbak. Bahannya juga dari dia ya wes, aku cuma terima jadi aja. Terima jadi diajarin, tangannya ini tangannya yang luas gitu, nggak apa-apa, nanti lama-lama bisa. Belajar aja terus kayak gitu. Tapi kan emang mbak basicnya pas SMA juga kan di seni, makanya ada di tekstil itu, jadi menurutku lebih luas bisa. Lebih oke. Kalau aku nggak ada basic seni mbak, jadi kalau suruh kayak gitu nggak bisa mbak. Jadi aku tim order aja. Tim yang beli. Ya berarti kan kita harus saling seimbang ya mbak. Ada yang bikin, ada yang order ya. Kalau bikin semua nggak ada yang order nanti. Juga iya ya, aku nggak ada basic seni tuh, nggak ada sama sekali mbak. Jadi kayak bikin kayak gitu tuh sulit, sangat effort banget. Terus kalau dari mbak sendiri ada amalan apa yang biasanya mbak suka amalin untuk biar bisnis mbak lancar, hidup mbak lurus gitu segala macam mbak? Sholat mbak. Sholat sunnah duha sama fajar. Sholat fajar. Berarti sholat fajar itu sebelum qobliyah subuh itu ya mbak? Sholat fajar sama sholat duha udah. Aku nggak yang terlalu ini banget ya mbak, bukan orang yang terlalu islami banget ya. Sholat wajib, puasa wajib, sunnah kayak gitu, ngaji kayak gitu, doa. Puasa sunnah Senin Kamis gitu mbak? Ya, Masya Allah. Cuman kalau sekarang masih belum bisa ya mbak, karena kan masih menyusui. Akunya takut kalau ganggu di ASI. Iya benar-benar full ASI berarti. Full ASI. Iya oke. Mungkin ada mbak mau closing statement, ada saran buat UMKM yang ngerasa masih
tadi Mbak banyak gagalnya, kayak ada jatuh bangunnya. Mungkin Mbak bisa ngasih saran buat UMKM di luaran sana biar tetap semangat untuk menjalani bisnisnya. Yang pasti semua itu kehendak Gusti Allah. Mau gimana pun kita, kalau Gusti Allah belum berkehendak kita bisa, kita di situ ya nggak akan bisa. Mau maksa seperti apapun nggak akan bisa. Jadi yang pasti syukur, terus tulus, sama yang satu lagi itu jangan lupa ibadah, berdoa. Allah tuh ngasih kita jalan dari mana aja, rezeki itu dari mana aja. Betul. Nggak usah takut gagal coba lagi, bangun lagi. Jatuh boleh, jangan lupa bangun. Aja. bener. Jatuh boleh, jangan lupa bangun. Mungkin Mbak mau sekalian promosi usaha Mbak? Oh ya, boleh. Untuk yang mau pesen buketnya ya, bisa di Zaifat Hand. Kebetulan mungkin mau bikinin Instagram. Itu nanti di @zaifathand, Zaifat Zai _FATH hand. Itu nanti kalau enggak di nomor WA. Oh iya, boleh disebutin ya nomornya? Iya, enggak apa-apa. 0851 6259 1152. Itu buat order buket ya Mbak ya? Order apa aja boleh. Order buket, order henna gitu ya. Terus mau dibikinin Mbak, bikinin nasi box, snack box boleh. Saya tukang masak ya? Iya juga. Iya boleh, bisa. Mungkin udah segitu aja sih Mbak yang kita bisa sharing hari ini. Makasih banget. Iya, sama-sama. Aku makasih banget sama Mbak udah mau datang tadi. Repot banget sama anaknya 2, terus bawa Fatin namanya Zainab. Iya. Fatin sama Zainab masih 3 bulan, sekarang lagi sama bapaknya ya. Makasih banget Mbak waktunya. Maaf ngerepotin. Oh enggak, aku yang makasih udah dikasih waktu buat cerita. Iya. Buat berbagi. Cuman bisa berbaginya ini kan, nggak bisa berbagi kayak yang lain. Iya, bisa berbagi ilmu Mbak. Iya. Oke, sekian podcast pada kali ini. Semoga apa yang telah dibincang-bincangkan sama Mbak Ria Renita bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.